Baik, sebelum kita masuk ke materi praktek atau materi inti, dikit di sini akan saya jelaskan terkait kenapa kita belajar di kelas ini dan benefitnya apa. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait kenapa kita harus menggunakan platform YouTube untuk menjadi konten kreator di sana. Saat ini memang boleh dibilang bahwa YouTube adalah bisnis yang serius ya teman-teman. Karena kalau kita lihat saat ini, deretan artis itu banyak sekali yang mempunyai channel di YouTube. Ini adalah sebuah sinyal bahwa memang YouTube merupakan salah satu platform yang populer. Dan kita lihat saat ini juga banyak sekali deretan para konten kreator yang populer dan menghasilkan banyak pundi-pundi dolar dari platform tersebut. Ini adalah momentum yang tepat karena di Indonesia sendiri YouTube didukung dengan ekosistem yang sangat baik ya teman-teman. Jadi selain berkembangnya infrastruktur yang makin kita tahu bahwa sekarang untuk harga gadget yang makin terjangkau, kemudian paket data yang unlimited dan itu harganya juga murah, apalagi dengan adanya banyak spot wifi yang gratis teman-teman. Jadi semua itu menjadikan YouTube tidak terhentikan ya, dan juga sebagai platform yang sangat efektif bagi industri dalam menyampaikan pesan serta merangkul target audiennya. Untuk itu dengan ramainya persaingan di YouTube, maka jalan salah satunya supaya kita bisa eksis dan berkembang di YouTube adalah dengan menggunakan teknik dan optimasi yang benar. Apalagi jika tema yang akan kita angkat itu adalah tema yang sudah banyak orang yang membuat atau channel lain yang sudah membuat lebih dulu daripada kita. Nah, untuk itu supaya kita bisa menang, maka salah satunya adalah optimasi. Nah, untuk itulah di kelas ini kita akan belajar banyak teknik ya teman-teman. Jadi secara lengkap dan profesional kita akan membangun sebuah channel supaya bisa memenangkan persaingan dengan channel lain. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menghasilkan income darinya. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa YouTube adalah sebuah bisnis yang sangat serius untuk saat ini ya. Ini adalah beberapa channel yang merupakan channel dari peserta pelatihan saya. Jadi sebelum membuat kelas online, saya juga membuat kelas offline ya teman-teman. Dan ini adalah hasil-hasilnya. Ini lagu anak terbaik. Nanti juga akan saya ulas di beberapa pertemuan ke depan. Nah, ini sudah mendapatkan 128.000 subscriber. Kebetulan sudah mendapatkan silver play button ya. Nah, kemudian ada lagi Dani Design, ini juga sama, sudah mendapatkan 190.000 subscriber. Kemudian ada lagi Sharing is Caring, nah, ini sudah dapat 154.000 subscriber. Kemudian ada Raden Design, nah, tutorial Corel Draw ini kalau salah, dan desain itu sudah mendapatkan 90.000 subscriber, 90,4.000 subscriber. Kemudian ada Sylvia Hijab Style, ini juga sama, tapi dia lebih ke pembuatan ini ya, kerajinan tangan dari kain ya. Kemudian ini ada Papa Victory, itu masih 10.000 subscriber. Kemudian ini ada koleksi Kiki, ini juga sama, sudah dapat 10.000 subscriber. Yang kebetulan memang ini dikhususkan untuk video marketing ya. Jadi kalau video marketing kemudian dapat 10.000 itu sudah sangat luar biasa banyak. Kemudian ini ada Pemuda Inovasi juga sama, hampir 100.000. Lalu ini ada Santri Milenial, itu 37.000. Kemudian ada vlog Mas Panji Arta, itu ada 43.000. Ini kalau nggak salah di batch 1 ya, batch pertama ketika pelatihan di Surabaya. Nah, ini ada Cahaya Ilmu, itu ada 18.000 subscriber. Nah, itu tadi beberapa peserta pelatihan saya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi biasanya teman-teman ada beberapa yang tidak laporan ya. Jadi ini hanya yang melaporkan saja. Nah, kita akan membahas tentang potensi besar digital di Indonesia. Kenapa pada era saat ini potensinya sangat besar ya? Karena yang pertama, hampir 240 menit rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu untuk menggunakan smartphone per hari. Ini menurut data laporan tahunan APPNI yang bertajuk State of Mobile 2020. Jadi di Indonesia sendiri rata-rata 240 menit mereka menghabiskan waktu untuk menggunakan smartphone. Kemudian kurang lebih 200 juta orang atau masyarakat Indonesia sekarang telah melek atau menggunakan internet. Nah, kemudian ada 150 kali rata-rata orang Indonesia itu melihat ponsel setiap hari. Nah, ini adalah kesempatan kita kalau kita punya, sebenarnya tidak hanya ketika kita menjadi YouTuber ya. Jadi kalau kita misalkan punya bisnis online, kemudian sebagai website publisher dan lain sebagainya, ini potensinya sangat besar. Jadi ini secara umum kalau kita bermain di market digital itu memang potensinya sangat besar. Nah, salah satunya adalah menjadi YouTuber. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan video online di Indonesia. Ini dari data internal Google. Jadi dalam 1 bulan itu ada sekitar 8 miliar jumlah tontonan video di Indonesia.
Jadi ini jumlah yang sangat besar teman-teman, dan mungkin untuk tahun ini mungkin sudah lebih ya, lebih dari 8 miliar. Kemudian untuk pertumbuhan jumlah tontonan di YouTube di Indonesia sendiri itu pertumbuhannya itu 2 kali lipat. Nah, ini juga sangat luar biasa. Kemudian di Indonesia sendiri ada 35 juta pengguna unik per bulannya. Ini juga menjadi kesempatan kita bahwa ketika kita membuat sebuah channel, ketika kita membuat konten di YouTube, maka potensinya sangat-sangat besar. Ini berdasarkan data internal dari Google. Nah, apalagi di Indonesia sendiri sudah ada fanbase ya. Jadi ini yang membuat YouTube semakin populer ya teman-teman.